Bisa didengarkan ya suaranya? Suara. Jelas, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Ta'ala, Ustaz Abu Ahmad Hafizullah Ta'ala, selaku pemateri kita di SOTJ Angkatan Baru. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Ta'ala, Bapak, Ibu, para peserta SOTJ Angkatan Baru, dan tidak lupa juga rekan-rekan para panitia atau penyelenggara dari kegiatan SOTJ pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara SOTJ Sekolah Orang Tua Jakarta yang bukan sekedar ilmu parenting. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pernahkah kita mengalami hal yang membuat kita bertanya-tanya? Mengapa si adik ketika disuruh melawan? Atau si kakak yang lebih mendengarkan perkataan orang lain? Nah, untuk menjawab itu semua, insya Allah di SOTJ kali ini, tema yang kita usung adalah tahapan perkembangan dan tuntutannya. Yang akan dikupas tuntas oleh guru kita, Ustadz Abu Ahmad Hafizullah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bisa melihat di layar guru kita pun telah hadir di pagi hari ini, Masya Allah, dan telah siap untuk menyampaikan materi bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, tentunya perlu saya ingatkan terlebih dahulu beberapa. Yang pertama, mengingatkan kembali untuk merename akun Zoom ke Bapak Ibu sekalian dengan format jenjang sekolah, kelas, nama anandanya, ayah atau ibu. Nah, contohnya SMP, 9A, kemudian nama anaknya Al-Fatih, dan terakhir ditulis nama ayah. Atau ya kalau yang hadir ibu. Nah, jadi SMP 9A Al-Fatih ayah atau SMP 9A Al-Fatih ibu. Nah, kemudian yang kedua, ini mengikatkan kembali khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua yang hadir mengikuti kegiatan ini, niatkan ikhlas belajar karena Allah Ta'ala agar selama kita mengikuti kegiatan ini mendapat kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tetap fokus untuk belajar dan jika memungkinkan tentunya akan lebih baik ketika poin-poin pentingnya bisa kita catat. Ya, ketika nanti dalam pembahasan materi. Kemudian yang keempat, insya Allah SOTJ ini juga tersedia di e-learning yang dapat diakses dengan akun e-learning Andanya masing-masing. Dan yang terakhir, tentunya mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir itu akan lebih baik. Kenapa? Agar ilmu yang kita dapatkan lengkap dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintakan Allah Ta'ala. Susunan acara pada pagi hari ini, SOTJ edisi 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 4 Desember 2021 Masehi. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua insya Allah akan ada pengumuman pemenang dari praktik di rumah ya. Kemudian yang ketiga
pemaparan materi, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad Ta'ala. Kemudian nanti ada tanya jawab. Dan yang kelima, insya Allah nanti ada informasi PPDB jika membutuhkan. Kemudian yang keenam ada kuis, dan yang 7 tutup. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita langsung saja untuk mempersingkat waktu akan disampaikan yaitu pengumuman pemenang untuk kegiatan praktik di rumah. Dan informasi yang sudah saya dapatkan bahwa dari hasil kegiatan di rumah ini dimenangkan oleh orang tua dari Hafiz kelas 7. Orang tua dari Hafiz kelas 7, apakah sudah hadir? Alhamdulillah sudah hadir, Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat ya, Bu. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Iya. Nah, begini Bu, alhamdulillah hasil penilaian dari kami bahwa apa yang dilakukan Ibu selama 1 bulan ini sangat berkesan ya. Jadi kami berharap untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, Ibu bisa sharing apa-apa yang sudah Ibu lakukan di rumah terhadap pendidikan anak-anak di rumah selama 1 bulan ini. Silakan Bu untuk menyampaikan sharing kepada kami semua. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Umu Hafi ya Ustadz, bukan Hafiz. Hafi kelas 7A SMP. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya, ini agak surprise ya, karena ketika dikonfirmasi bahwa saya alhamdulillah memenangkan SOTJ bulan lalu tentang praktik di rumah. Kalau saya tidak salah ingat, Ustadz Abu Rohmat meminta menerapkan beberapa metode dalam pendekatan dengan anak. Alhamdulillah kami pernah menerapkan metode ceramah seperti ini. Jadi kami laksanakan ada kegiatan ceramah di rumah, itu kami agendakan setiap 1 pekan sekali. Biasanya kalau nggak hari Sabtu atau hari Ahad ba'da subuh. Biasanya ayah yang menyampaikan materi, kitabnya kitab Tauhid. Sebenarnya tujuannya kami laksanakan ini yaitu untuk memperkuat muraqabah anak. Karena pernah waktu itu salah satu anak kami berbohong. Saat itu usianya 12 tahun, sekarang 13 tahun. Kami sindir-sindir, nggak ngaku juga gitu. Akhirnya di kajian kami tersebut, kami sisipkan bagaimana Allah mengetahui untuk hal yang paling kecil, terus apa yang ada di hati kita pun Allah tahu. Ya, alhamdulillah setelah mendengar ceramah dari ayah, anak kami langsung menyadari perbuatannya. Ya, alhamdulillah dia langsung menangis karena menyesal dan langsung meluk saya, Masya Allah. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian ada lagi metode diskusi. Biasanya metode diskusi ini kami gunakan untuk pemilihan makanan, pakaian, bacaan, atau kegiatan. Misalnya kita lagi mau jajan, mau makan apa nih gitu kan. Kami selalu mengedukasi ke anak-anak tentang makanan yang alergi bagi tubuhnya. Jadi nggak semua makanan itu bisa dimakan oleh anak-anak kami. Karena ada beberapa yang alergi di tubuhnya. Nah, untuk menerapkan ini kami juga konsisten untuk nggak makan makanan yang alergi di depan mereka. Jadi mereka juga paham efek samping dari makanan-makanan yang mengandung alergi itu. Misalnya jadi gatel, jadi pilek, jadi batuk gitu.
Misal dia ternyata dari yang sudah kita tawarkan mau makan apa nih gitu, dia pilih batagor. Terus nanti kita bilang, Kak, batagor kan ada kacangnya, ada ikan lautnya, kamu kan nggak bisa makan itu gitu. Nanti dia paham, oh iya ya mah, nggak jadi deh kalau gitu, kita makan bakso aja deh gitu. Jadi eh, ada diskusi lah dalam pemilihan makanan pun gitu. Dan anak juga paham sebab dan akibat dari makanan yang dia pilih tadi. Dan sepengetahuan saya, anak yang dapat berkonsentrasi akan mudah menerima masukan dan lain-lain tuh ketika hatinya senang dan pencernaannya nyaman. Nah, anak yang pencernaannya tidak nyaman karena alergi biasanya cenderung susah konsentrasi. Itu pengalaman kami dari sejak dulu. Makanya kami benar-benar strict dalam menjaga makanan. Kemudian metode yang ketiga, berkisah. Saya juga selalu menceritakan masa kecil saya dan ayahnya. Kami bercerita bahwa kami dulu itu tidak memperoleh pendidikan dengan baik, sehingga kami baru belajar agama dengan baik itu ketika usia dewasa ini. Jadi hal inilah yang kami motivasi ke anak-anak agar selalu bersyukur bahwa di usia anak-anak ini mereka bisa menghafal Quran, memahami akidah, fikih, bahasa Arab. Ya, jadi jangan pernah lelah untuk belajar gitu. Kebetulan, alhamdulillah saya sedang belajar bahasa Arab dan anak-anak lihat sendiri bagaimana saya tertatih mengajar ketinggalan, kurang murojaah. Ya maksudnya Arab dasar aja tuh saya sebagai orang tua untuk mufrodat aja susah gitu untuk menghafal gitu. Karena ya sebagai orang dewasa kan banyak urusan, banyak yang harus dikerjakan, seperti itu. Saya juga sampaikan ke anak-anak, kalau orang dewasa tuh banyak urusan, maka dari itu kalau masih kecil, mumpung masih muda, belajarlah sebanyak-banyaknya, biar nggak menyesal nanti, jadi nggak bisa belajar macam-macam. Ya, alhamdulillah anak-anak selalu semangat dalam belajar, selalu senang jika sekolah dan ngaji walaupun masih online. Alhamdulillah karena yang diajarkan di rumah dengan yang di sekolah itu sejalan, hal ini menjadikan kami lebih mudah mengatur dan berkomunikasi dengan anak-anak. Alhamdulillah, bismillah. Kira-kira itu aja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga konsisten ya. Insya Allah, amin. Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendengarkan apa yang sudah disampaikan sama Ibu Hafi ini. Ternyata selain kita memberikan pengajaran kepada anak, ya kitanya juga harus konsisten. Ternyata keteladanannya ternyata sangat mendominasi ya bagi anak-anak kita, di mana kita memberikan pengajaran, kita juga yang menyampaikannya ikut. Bisa ayah, bisa ibu, kemudian metode diskusi, mengajak anak berpikir bersama, menyampaikan sebab akibat, kemudian pengalaman sebagai motivasi buat mereka juga itu sangat baik, membantu buat perkembangan anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari ini dan kita bisa memulai dari sekarang kalau misalkan belum, demi perkembangan pendidikan anak-anak kita. Insya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair dan selamat juga kepada Ibu Hafi ini yang telah memenangkan kegiatan SOTJ dari tugas bulan kemarin. Baik, hadirin wahaidat rahimakumullah, tanpa kita berbasa-basi lagi, karena waktu kita semakin berjalan, kita langsung saja ke acara pokok kita pada pagi hari ini. Insya Allah, alhamdulillah, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu pemaparan tentang materi pada pagi hari ini. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Abu Ahmad Hafidhullah Ta'ala. Pada Ustaz Abu Ahmad,
Tafadhol, silakan Ustaz untuk waktu yang seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayah bunda pembelajar yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah ta'ala atas berbagai kenikmatan, nikmat zahir maupun nikmat batin, yang dengan berbagai kenikmatan itu kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala bisa sebagai bekal dan sarana untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ayah bunda yang saya muliakan, tema kita ini sangat penting tentang tahap perkembangan anak dan kekhususannya atau karakteristiknya. Karena banyak terjadi kesalahan dalam pendidikan disebabkan karena orang tua atau pendidik itu tidak memahami tahap perkembangan anak. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, mayoritas kerusakan pada anak itu dari sisi kedua orang tuanya. Kenapa? Pertama, orang tua menyia-nyiakan anak. Orang tua tidak mendidik anak-anaknya. Yang kedua, orang tua salah dalam mendidik. Jadi yang kedua ini, orang tua ada perhatian untuk mendidik anak-anaknya, tetapi pendidikannya keliru. Nah, salah satu kekeliruan itu apa? Pendidikan tidak dijalankan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kalau kita lihat di materi yang sudah tentang keistimewaan pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam itu dilaksanakan secara bertahap. Artinya dalam melaksanakan pendidikan harus memperhatikan tahapan perkembangan anak. Ya, misalnya anak masih usia TK, nah, kemudian diperlakukan seperti anak usia SMA misalnya. Ini kan akan terjadi kesalahan pendidikan. Dan dampaknya besar seperti ini. Maka ayah bunda yang saya muliakan, kita belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana memahami tahap perkembangan anak. Tip. Ada pertanyaan dari sebagian pendidik. Mengapa kita harus mempelajari tahap perkembangan anak? Ya, dan sebetulnya hal ini sudah banyak dibahas juga ya di di pendidikan secara formal itu. Ya. Sudah ada, jadi orang yang belajar ilmu kependidikan pasti akan mendapatkan materi ini. Ya. Maka kita wajib mempelajari tahap perkembangan agar satu, kita mengetahui dan memahami tahap-tahap perkembangan anak dan karakteristiknya. Jadi tujuan manfaat pertama adalah apa? Agar kita sebagai orang tua pendidik
mengetahui dan memahami tahap-tahap perkembangan anak dan kekhususannya. Ya, terkait dengan perkembangan fisiknya, perkembangan bahasanya, perkembangan akalnya, perkembangan sosialnya, ya, perasaan, perilaku, ya, dan yang lainnya. Ya, mayoritas orang tua itu hanya memahami dari sudut perkembangan fisik. Ya. Tidak memahami dari sudut-sudut yang lainnya. Sehingga tadi banyak terjadi kesalahan dalam pendidikan. Selanjutnya yang kedua, dengan mengetahui tahapan perkembangan dan karakteristik anak, kita sebagai pendidik, khususnya orang tua, akan mampu mengarahkan tumbuh kembang anak kita dengan benar. Juga akan mampu bersikap bijak, ya, terhadap anak-anak kita. Nah, kenapa misalnya kita ini marah kepada anak kecil? Ini karena kita nggak paham tentang tahap perkembangan anak. Banyak guru-guru TK misalnya, atau guru SD kelas bawah itu, wah, emosinya tinggi. Ya, karena apa? Mungkin meminta anak didiknya untuk tenang, memperhatikan pelajaran, tapi sebentar pun sudah lari-lari lagi. Sehingga dia emosi. Ini tidak akan terjadi ketika guru tersebut memahami tahap perkembangan anak. Ya, karena memang ya usia-usia segitu, usia TK, SD kelas bawah, itu karakteristiknya adalah apa? Dia banyak bergerak. Nah, kemudian Al-Quran dan hadis telah menjelaskan tahap perkembangan anak. Baik sebelum lahir ataupun setelah lahir. Ya, misalnya sebelum lahir, Rasul SAW kabarkan bahwa inna ahadakum la yuzma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah, ya masih berupa air mani. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah. 40 hari ketiga menjadi apa? Sekerat daging. Nah, kemudian setelah itu tumbuh ya organ-organ tubuhnya sehingga menjadi sempurna. Ketika lahir menjadi seorang bayi. Dan itu masing-masing ada kekhususannya. Ya. Kemudian setelah lahir, ya, Allah terangkan di surat Ghafir 67, ya, waladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu suyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Nah, dia Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Itu awal penciptaan manusia kan dari tanah ya, Adam alaihissalam. Kemudian dari nutfah. Kemudian dari air mani. Itu anak keturunan Adam diciptakan dari air mani. Kemudian dari alaqah, dari segumpal darah. Kemudian Allah mengeluarkan kalian dari rahim ke alam dunia dalam bentuk tiflan, anak, bayi. Ya. Kemudian
kalian mencapai usia dewasa. Bayi menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Ini jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tahap perkembangan manusia itu cuman 3 di dunia itu. Masa anak dan dewasa, terakhirnya adalah masa tua. Maka ada di antara mereka yang mencapai usia tua, ada yang tidak bisa mencapai usia tua. Masing-masing sudah ditetapkan ajalnya. Baik. Ayah bunda yang saya muliakan, ya, para ahli ya, itu membagi tahap perkembangan anak. Ya, kalau globalnya tadi ya, tahap perkembangan manusia itu globalnya 3. Anak-anak, dewasa, tua. Tapi kemudian ada yang memerinci. Ya, memerinci menjadi 7 tahap perkembangan. Yang pertama adalah masa menyusui. Ya, masa menyusui. Yang kedua, masa pengasuhan. Ya. Yang ketiga, masa tamyiz. Selanjutnya, masa balik. Lalu masa muda. Masuk kemudian masa dewasa. Terakhir adalah masa tua. Nah, ini yang akan kita pelajari. Karena masing-masing tahapan ini memiliki karakteristik, memiliki kekhususan yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan proses pendidikan kepada anak-anak kita. Baik, kita masuk di tahapan yang pertama, yaitu tahap menyusui. Ya. Jadi tahap menyusui pengertiannya adalah apa? Masa atau usia di mana anak bersandar kepada air susu ibu dalam pemenuhan kebutuhan makannya. Jadi masa menyusui itu anak banyak bersandar kepada air susu ibu dalam pemenuhan makannya. Ya, meskipun nanti ada yang namanya makanan tambahan pendamping ya, tapi itu bukan pokok. Pokoknya adalah ASI. Nah, kalau dikonversi ya, kalau dilihat dari sisi umur, maka masa menyusui itu dimulai sejak anak lahir ke dunia sampai usia 2 tahun. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala ya menjelaskan kepada kita, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradha'ah. Ya, jadi para ibu itu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ini bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Baik. Ini pengertian masa menyusui. Ya, jadi gampangnya dari lahir sampai usia 2 tahun. Baik. Kemudian karakteristik atau kekhususan anak usia menyusui. Pertama, ya, anak tidak mampu untuk mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. Ya. Jadi anak itu tidak mampu untuk mengungkapkan perasaannya atau rasa sakit dan yang lainnya dengan kata-kata, tapi dengan tangisan atau gerakan tangan atau anggota badan yang lainnya. Nah, ya, makanya harus dipahami oleh kita. Ya, jadi anak itu hanya bisa
menangis atau memberikan isyarat untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, ini biasanya para ayah yang bingung ya ketika dititipi anak yang masih bayi, nangis. Wah, dia bingung, nggak tahu ini maunya apa anak ini. Karena dia nggak bisa ngomong. Tapi kalau ibu-ibu, Masya Allah, ya, karena kedekatan itu tahu, oh ini nangis karena lapar, oh ini nangis karena takut, oh nangis karena ngompol, oh nangis karena sebab yang lainnya misalnya. Itu ibu biasanya lebih ngerti. Kemudian yang kedua, yaitu anak itu cepat terpengaruh dengan pandangan yang menakutkan atau gerakan yang mengejutkan. Nah, jadi ini kita sering dapati ya, misalnya anak kita itu ya masih bayi tidur dan kita ada bergerak itu sering terkejut-kejut. Itu maksudnya nomor 2 ini. Nah, cuman harus hati-hati karena apa? Keterkejutan itu kalau berlebihan itu sampai merusak kekuatan akal anak-anak kita. Ya, maka jangan sering dikejutkan. Nah, kemudian yang ketiga, anak tersebut masih mengalami kelemahan fisik. Karena baru berpindah ya dari alam rahim ke alam dunia, maka tidak disarankan untuk ya dilakukan perjalanan jauh. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu dia banyak menangis, ya banyak berteriak. Ini. Jadi ketika anak itu tadi apa? Entah karena takut, sakit, atau yang lainnya. Bahkan ketika dia minta sesuatu, hanya bisa dengan tangisan. Minta makan, minta minum, itu dengan tangisan. Ini ya mengharuskan orang tua paham. Kalau tidak paham kan jengkel di akhirnya. Anak kok nangis saja, mbok ngomong gitu loh. Nggak boleh, nggak bisa kan. Dia belum bisa bicara. Ya. Kemudian hal yang perlu juga difahami oleh orang tua, jadi tangisan anak itu bukan hal yang negatif, itu positif. Dan itu normal gitu loh. Normal. Karena dengan menangis itu menguatkan paru-paru, menguatkan pernafasan, menguatkan lambung dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima, nah ini biasanya susah untuk dihentikan. Hanya mayoritas anak itu sulit untuk disapih. Sulit untuk disapih. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk dipahami supaya kita tidak salah mensikapi anak yang misalnya nangis saja, jadi jengkel sama ibunya ketika disapih dan sebagainya. Ya, karena biasanya anak ketika disapih itu ya mengalami kegoncangan kejiwaannya. Baik. Selanjutnya kita masuk di arahan Islam. Ya, di arahan Islam. Pertama, kita memperdengarkan kalimat tauhid ya di telinga bayi. Ya, ini hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Terkait dengan hadis Abu Rafi radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang berpendapat riwayat itu lemah. Riwayatnya lemah. Sehingga hadis ini tidak bisa diamalkan. Maka yang berpegang dengan pendapat ini, poin nomor 1 itu ya diabaikan saja. Ya. Kemudian sebagian ulama menyatakan riwayat Abu Rafi dalam Abu Dawud itu hasan derajat hadisnya. Sehingga hadis ini bisa diamalkan. Yaitu hadis tentang Rasulullah yang mengumandangkan adzan di telinga cucunya Al-Hasan atau Al-Husain ketika mereka baru lahir. Nah, bagi yang berpegang dengan pendapat kedua bahwa hadisnya hasan,
silakan diamalkan. Nah, ya. Dan kita tidak perlu saling menyalahkan dan sebagainya, karena ulama saja berbeda pendapat, apalagi kita. Kemudian melakukan tahnik. Ya, tahnik itu apa? Tahnik itu kita mengunyah kurma, setelah lembut, kemudian apa? Kurma itu disuapkan ke mulut bayi. Ini menjadi sesuatu yang pertama kali masuk ke tenggorokan bayi. Ya. Kemudian ada doa ya, setelah tahnik itu ada doa. Doa kebaikan untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga melakukan akikoh. Ya. Karena akikoh ini adalah apa? Penebusan bayi. Kullu mauludin marhunatun bi akikotih. Setiap anak itu tergadai dengan akikohnya. Gitu. Maka ketika kita melakukan akikoh berarti dia menebus bayinya. Dan dikatakan membebaskan, jadi akikoh itu membebaskan anak dari tawanan setan. Dan menampakkan kegembiraan dengan kelahiran anak. Ini penting banget ya. Jadi kita ini harus senang dengan kelahiran anak kita, entah laki entah perempuan. Ya. Karena ini sikap awal kita terhadap anak yang akan mempengaruhi sikap-sikap kita pada hari-hari yang akan datang. Penerimaan orang tua terhadap kehadiran anak ini sangat mempengaruhi kejiwaan dan perasaan anak. Kemudian mencukur rambut kepala pada hari ke-7. Ini juga ada terkait dengan unsur kesehatan ya. Yaitu karena Rasul menyebutkan rambut itu sebagai adza, sesuatu yang mengganggu. Sehingga ketika dicukur ya dari pandangan medis itu apa? Membuka pori-pori kepala. Kemudian memberi nama yang baik. Ini maksimal pada hari ke-7. Selanjutnya mengkhitan, ya, mengkhitan pada hari ke-7. Ya. Jadi ini hal yang harus diperhatikan. Maka prakteknya, ya, praktek penerapan pendidikan Islam ya terhadap anak di usia menyusui ini, yang pertama adalah apa? Kita harus betul-betul melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kelahiran anak. Ya. Jadi kita harus serius nih, ya, mentahnik, ya. Ini harus disiapkan ya ketika misalnya ya masuk bulan ke-8 atau akhir bulan ke-8 dari kandungan, biasanya calon orang tua itu sudah mempersiapkan kan apa yang nanti akan dibawa ke tempat persalinan, sudah disiapkan, dimasukkan dalam satu tempat khusus sehingga nanti sewaktu-waktu terasa melahirkan langsung dibawa. Nah, coba di situ masukkan padanya kurma. Enggak banyak kok, sebutir saja cukup. Cuman kalau tidak kita perhatikan, seringnya kita lupa. Ya, jadi kita harus serius, bersungguh-sungguh melaksanakan apa? Arahan-arahan Rasul SAW terkait dengan sunnah-sunnah kelahiran ya. Tahnik, adzan, akikoh, khitan, pemberian nama, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ayah bunda, yaitu bersungguh-sungguh untuk menyusui anak ya dengan ASI, ya, dengan air susu ibu. Ya. Karena ya, anak ini atau susuan ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Jadi diungkapkan dalam perkataan Ibnu Qasim, li'anna liradha'ati ta'tsiran fittiba, karena susuan itu memiliki pengaruh terhadap tabiat.
Dan beliau menjelaskan bahwa seseorang yang menyusu dari wanita yang bodoh, maka akan keluar anak yang dungu. Anak yang menyusu dari wanita yang jelek akhlaknya, maka akhlak itu akan berpindah kepada anak tersebut. Ya, maka anak yang menyusu dari binatang, ya maka dia akan bodoh seperti binatang. Nah, jadi ini hal yang harus diperhatikan. Jadi, karena apa? Air susu itu menjadi sandaran pokok kebutuhan makan si anak. Ya. Kemudian dalam proses menyusui, ya, itu ada kasih sayang, ada kelembutan, ada kedekatan, ya, antara anak dengan ibunya. Ya kan biasanya kalau orang ibu itu menyusui kan apa? Ya didekap kan, digendong. Itu kedekatan. Ini beda dengan apa? Anak yang minum dari ya botol susu itu. Ya kan nggak ada kedekatan, nggak ada kehangatan, nggak ada kasih sayang. Gitu. Itu sudut yang kedua. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh menggunakan ASI. Kemudian yang ketiga terkait dengan susuan, ini para ayah pencari nafkah hendaknya betul-betul memperhatikan apa yang diberikan kepada istrinya atau ibu dari anaknya. Ya, hendaknya betul-betul dijaga kehalalan dan kebagusan makanan tersebut. Ya, karena makanan itu menjadi sumber dari air susu. Ya, jadi jangan sembarangan. Ya. Kemudian seandainya kita tidak bisa menyusui karena satu hal, maka silakan cari ibu susuan yang salihah, bertakwa. Ya. Kemudian juga air susu ibu ini sebenarnya nutrisi yang sangat luar biasa. Ya, akan membantu pembentukan antibodi pada anak-anak. Ya. Apalagi air susu yang pertama kali keluar. Itu sangat tinggi sekali antibodinya. Maka usahakan, kalau tidak terpaksa, tidak darurat, jangan diberi susu formula. Nah, kenapa? Kita nggak tahu kan susu formula itu, yang jelas dia berasal dari binatang kan. Dan juga proses pengolahannya bagaimana dan sebagainya kita nggak tahu. Nah, cuman sangat disayangkan ya ayah bunda pada hari ini banyak sekali ibu-ibu yang tidak mau menyusui tanpa alasan. Hanya alasan apa? Ya bodinya nanti nggak bagus lagi dan seterusnya. Ada disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis Nasai dalam peristiwa Mi'raj, Rasul melihat ada wanita-wanita yang kedua teteknya itu digigit oleh ular yang sangat berbisa. Rasul tanya, siapa mereka? Oh, mereka itu wanita-wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi susuan itu hak anak, gitu loh. Maka harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang keempat yaitu mengadakan sarana pengarahan tentang peranan masyarakat dalam pendidikan masa menyusui. Dan ini Masya Allah ya, pemerintah itu sudah luar biasa. Pemerintah menggalakkan program ASI eksklusif, ya, di mana ditekankan oleh pemerintah agar bayi sampai usia 6 bulan itu hanya diberi ASI saja. Dan sudah cukup gitu loh. Kemudian kita juga melihat ya di
sarana-sarana umum itu juga sudah ada ruang-ruang laktasi, ya, ruang-ruang untuk para ibu menyusui tertutup. Lihat aja di bandara, di stasiun, di terminal itu ada. Ya, maka usahakan betul untuk kita memberikan ASI untuk anak-anak kita. Ya, minimalnya ayah bunda, seandainya karena satu hal, ya, seorang ibu tidak bisa menyusui secara langsung anaknya, minimal apa? Seandainya harus pakai botol, itu apa? Isinya adalah ASI ibunya. Jadi mungkin sebelum berangkat kerja atau sebelum ini disedot dulu, ya, kan nanti disimpan di ruang pendingin, ya, kulkas atau apa begitu. Nah, nanti ketika anaknya lapar, haus, minumnya ASI meskipun tidak secara langsung dari ibunya. Minimalnya seperti itu. Nah, ya, maka ayo kita betul-betul, ya, mengajak partisipasi masyarakat untuk menjalankan arahan-arahan pendidikan Islam terkait dengan pendidikan masa menyusui. Kita arahkan orang untuk melakukan akikah, untuk memberi nama yang baik dan sebagainya. Baik. Selanjutnya kita masuk di masa pengasuhan. Ya. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan hadonah. Ya. Hadonah itu artinya secara bahasa adalah mengerami dan memelihara. Ya. Jadi ayam atau burung yang mengerami telurnya, menjaga, itu hadonah. Sedangkan dalam istilah hadonah itu usia yang anak itu masih banyak membutuhkan, ya, pemeliharaan dan bantuan dari orang lain dalam kehidupannya. Ya. Anak sudah bisa melakukan sesuatu tapi belum sempurna, masih butuh bantuan. Ya. Nah, maka di sini, ya, masa hadonah diartikan apa? Menjaga anak dari perkara-perkara yang membahayakan dan melakukan perkara-perkara yang membawa kemaslahatan untuk anak. Ya. Itu masa hadonah. Karena memang di tahap usia ini, ya, anak itu rasa ingin tahunya sangat kuat. Tapi dia belum bisa memahami, belum bisa mengerti ini bahaya atau tidak. Sehingga kadang dia ngelihat api, ya, dia pegang gitu loh. Maka di sini kan butuh bantuan, butuh dijaga, butuh dipelihara anak supaya tidak terkena bahaya. Karena memang tadi anak itu rasa ingin tahunya tinggi, eksplorasinya juga luar biasa. Gitu. Ya. Kemudian misalnya di usia ini juga anak itu udah bisa mandi. Bisa kan? Cuman mandinya mungkin belum sempurna kan? Sehingga masih butuh bantuan. Anak udah bisa menyisir rambut, tapi mungkin sisirannya belum bagus, sehingga dia butuh bantuan. Nah, ini mayoritas ya meminta bantuan kepada ibunya karena dia yang paling dekat gitu loh. Ya. Lebih dekat daripada ayahnya atau anggota keluarga yang lainnya. Kemudian kalau dilihat dari sisi usia, ya, masa pengasuhan itu adalah dari tahun ketiga sampai tahun ke-6. Ya, dari tahun ketiga sampai tahun ke-6. Kalau kita lihat dari sudut sekolah, maka ini adalah apa?
anak playgroup dan TK. Ya, karena 3 tahun itu udah bisa masuk playgroup. Ya, anak TK itu kan juga gitu kan. Ya, 4 sampai 6 tahun kan. Itu anak TK. Nah, maka kita lihat ya, karakteristik anak dari usia ini. Pertama, kita harus paham bahwa tahapan ini merupakan masa emas untuk penanaman adab dan akhlak Islami oleh keluarga. Jadi golden age, ya, usia emas. Maka kalau kita lihat adanya kerusakan dari anak-anak SD atau anak-anak SMP itu ya akibat dari kelalaian orang tua dalam mendidik akhlak dan adab Islami di usia pengasuhan ini. Nah, sehingga akhirnya apa? Anak itu tumbuh di atas kebiasaan yang jelek kan. Masalah misalnya makan pakai tangan kanan itu kan kebiasaan di masa ini, masa pengasuhan. Cuman kadang orang tua kan nggak peduli, nggak memperdulikan abe ya, sehingga akhirnya anak terbiasa makan pakai tangan kiri. Kemudian yang kedua, mulai berkembang secara pesat. Apanya? Bahasa. Kemudian pengetahuan, pemahamannya, perasaannya, ya, dan yang lainnya. Perkembangannya pesat banget. Jadi kalau ayah bunda mau perhatikan ya, anak-anak TK, anak-anak playgroup itu, wow, bahasanya kan luar biasa, lonjakannya tuh dahsyat gitu. Ya. Sehingga di sini karena perkembangan bahasanya, maka nanti anak itu akan banyak bertanya. Akan banyak bertanya. Semua, segala sesuatu akan ditanyakan. Ya, ini harus dipahami supaya kita tidak jengkel. Ya, bahkan sesuatu yang sudah diterangkan, tanyakan lagi gitu. Nah, kemudian juga anak ini akan memiliki sebelumnya ya, perkembangan fisiknya juga gitu. Dia akan banyak bergerak. Ya, nggak bisa diem istilahnya. Lari sana, lari sini, mainan ini, mainan itu. Pokoknya nggak bisa diem. Kemudian yang berikutnya, anak itu memiliki sifat meniru yang sangat kuat. Ya. Meniru siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia belum sekolah, ya dia akan meniru anggota keluarganya. Kalau udah sekolah, ya dia akan meniru lingkungan sekolahnya, ustadznya, teman-temannya. Nah, mungkin ayah bunda bisa lihat ya, anak usia 2,5 atau 3 tahun melihat keluarga ayah bundanya itu sholat misalnya, dia akan ikuti kita meskipun belum benar. Dia akan ikut ruku, ikut sujud meskipun belum benar. Kenapa? Sikap meniru. Maka hati-hati. Keteladanan orang tua di periode ini sangat-sangat berpengaruh pada anak. Kemudian di usia ini pula ayah bunda harus menyadari bahwa hubungan interaksi antara orang tua dan anak sangat besar pengaruhnya. Sehingga anak ketika ditinggal, tidak melihat orang tuanya, jauh dari orang tuanya, dia ketakutan. Ya. Dia merasa tidak diperhatikan. Dia merasa tidak dicintai. Seperti itu. Nah, maka lihat aja nanti ketika
apa namanya, udah masuk sekolah nih, kan bisa kita lihat ada anak-anak yang tidak mau ditinggal oleh ibunya. Sudah diantar sampai sekolah, tapi kalau mau ditinggal dia nangis. Nah ini memang karakteristiknya seperti itu. Jadi ayah bunda tidak perlu jengkel. Kamu ini cengeng gini, dimarahi gini-gini. Yes, tidak boleh. Memang karakteristiknya seperti itu. Ya. Demikian pula misalnya di sini, kalau anak kita di usia ini dia punya adik, rasa kecemburuannya sangat tinggi. Karena apa? Dia merasa tidak diperhatikan lagi. Gitu. Maka nanti perlu diupayakan langkah-langkah agar rasa cemburunya itu tidak berlebihan. Kemudian pertumbuhan akhlak ya tergantung dengan hubungan anak dengan keluarganya. Anak dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Gitu. Maka kita harus memenuhi ya kebutuhan kasih sayang ya anak-anak kita. Nah, ini di antara kekhususan anak usia hadonah. Kita lihat ya arahan Islam. Nah, maka di sini kita harus paham bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak itu perkara wajib. Ya, sebagaimana kita memberi makan dan minum. Jadi anak nggak diberi makan dan minum, dia akan mati. Ya. Maka demikian pula, anak ketika tidak dipelihara, tidak diasuh dengan baik, maka akan binasa. Artinya bukan mati, tapi apa? Sudut-sudut yang lainnya. Mungkin fisiknya tidak berkembang dengan baik. Misalnya udah usia 2 tahun belum bisa jalan. Karena kekurangan gizi misalnya. Atau tadi akhlaknya jelek. Kecil-kecil sudah suka mencuri, suka bohong. Nah ini. Ya. Kemudian di usia ini, anak ini butuh pembentukan perasaan. Jadi nanti ada anak itu memiliki kebutuhan akan perasaannya. Anak butuh untuk dicintai, anak butuh kasih sayang, ya anak butuh dihargai, anak butuh diperhatikan. Ya kan? Nah ini. Ya. Perhatikan aja anak-anak usia TK, anak-anak usia playgroup itu. Dia butuh seperti itu. Maka kita penuhi dengan cara apa? Kita tunjukkan kecintaan kita tunjukkan kelembutan, kasih sayang kepada anak-anak itu. Kita bermain bersama mereka. Itu. Nah, di sela-sela permainan kita bisa berikan masukan untuk anak-anak kita. Kemudian di usia ini, anak sudah memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami serta menerima pengarahan. Jadi anak itu sudah bisa untuk diarahkan karena dia sudah mengerti, memahami dan menerima. Ya. Kemudian anak ini juga sudah punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Maka silakan diarahkan anak-anak itu untuk menghafal sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Dan ini tentu teknik menghafalnya tidak sekedar menghafal huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya. Tapi bisa dengan cara apa? Setelah menghafal, ya kita berikan apa? Tafsirnya secara ringkas. Ya, kita jelaskan makna ayat yang dia hafal tadi secara ringkas sesuai dengan tahap perkembangan pemikiran, pemahaman anak-anak tersebut. Ya, jadi ini melatih anak untuk menghafal ya. Tapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, jangan ditarget. Tapi sesuai dengan kemampuan anak-anak. Kemudian menjaga syahadatain. Ya, sebagaimana Ummu Sulaim
radhiyallahu ta'ala anha di sela-sela bermain dengan anaknya, ya beliau apa? Meminta anak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya bunayya kul asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Wahai anakku, ucapkan la ilaha illallah. Dilatih. Ya. Kita udah bisa kok mengarahkan anak kita. Allah di mana? Allah berapa? Apa agamamu? Itu udah bisa anak-anak seusia ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, anak-anak TK pada hari ini itu luar biasa. Tidak sedikit anak-anak yang lulus dari TK itu hafal juz 30. Luar biasa kan? Nah, itu. Tinggal bagaimana pengarahan. Yang penting adalah bagaimana mereka itu menghafal dengan penuh keridhaan. Bukan karena paksaan. Ini penting banget karena akan membentuk pengalaman belajar yang menyenangkan. Kalau sejak kecil dipaksa ini itu, sehingga yang muncul adalah apa? Trauma belajar. Oh, belajar tuh nggak enak gini gitu ya kan. Maka kita harus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Kemudian juga pembiasaan untuk menjaga kebersihan dan toharoh. Ya, udah bisa diajari bagaimana cuci tangan. Ya, ketika ada sesuatu kotoran dia diminta untuk membersihkan. Sudah bisa diajari wudhu. Bahkan di beberapa TK itu sudah sampai selesai. Anak itu bisa sholat dengan baik dan benar. Secara bacaan ataupun gerakan itu udah luar biasa. Nah, ya, maka jangan disia-siakan. Ini usia emas. Ya. Adab-adab juga sudah mulai diajarkan. Misalnya apa? Adab makan. Ya, misalnya makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, baca bismillah. Ya, adab keluar masuk kamar mandi. Ya, adab masuk rumah dan itu bisa. Nah, kemudian yang sangat penting juga ayah bunda, yaitu pembiasaan agar mencintai saudaranya. Ini kan pembentukan karakter ini. Pembentukan akhlak. Agar mencintai saudaranya. Agar mengutamakan saudaranya. Ya. Saling menghormati dan kasih sayang. Ini bisa dilakukan ayah bunda dengan cara apa? Membuat kegiatan bersama. Ya. Jadi di keluarga itu bisa dikembangkan pendidikan keluarga ya. Dengan cara apa? Membuat kegiatan-kegiatan keluarga yang memiliki arah agar anak-anak ini bisa saling menghormati, bisa saling menghargai terhadap saudaranya. Nah, ya itu hal yang bisa kita lakukan ya. Nanti banyak belajar saja tentang kegiatan-kegiatan itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana prakteknya? Ya, praktek penerapan pendidikan Islam di usia pengasuhan ini. Ya. Yang pertama, ya, jadi karena tadi anak memiliki kebutuhan perasaan. Kita Pak, anak butuh dicintai. Anak butuh penghargaan, anak butuh kedekatan, anak butuh kasih sayang. Maka praktek pendidikannya Pak, ya kita penuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan ungkapan-ungkapan kecintaan dan penghargaan. Ya. Kita panggil misalnya anak kita dengan ya Habibi, wahai anak yang saya cintai. Nah, ya bunayya, wahai anakku. Mungkin dengan usapan, dengan pelukan. Nah, bisa dengan bermain bersama. Nah,
Sehingga diharapkan dengan itu ya, anak ada kedekatan dengan kita orang tua. Anak mencintai orang tuanya, sehingga dari situ anak itu mau menerima arahan nasihat dari orang tuanya. Nah, kemudian tadi tabiat kecintaan dari anak kita penuhi selama tidak melampaui batas. Sebab kalau nanti melampaui batas, ya akhirnya anak menjadi anak yang manja. Nah, selanjutnya yang kedua, ya menanamkan, mengembangkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah mulai bisa dididik. Kita kenalkan Allah itu siapa, Allah di mana, Allah berapa, kan gitu. Ya. Kita ajarkan kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat, beserta maknanya sesuai dengan tahap perkembangan anak kita. Nah, kita tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melalui kisah-kisah. Nah, gitu. Melalui kisah-kisah. Ya, kita lihat misalnya kisah bagaimana Rasul mencintai Allah, bagaimana para sahabat kecintaannya kepada Allah, bagaimana para sahabat kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dengan cerita ya, seperti yang tadi pemaparan dari Ummu Hafi, ya, beliau sudah terapkan ya cerita-cerita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melatih anak untuk menghafal Al-Quran. Melatih anak untuk menghafal Al-Quran ya sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak perlu dipaksa. Ya, kalau dipaksa nanti akhirnya akan muncul gambaran jelek. Wah, Al-Quran itu jelek, belajar Quran itu nggak enak dan seterusnya. Dan itu bisa berpengaruh sampai ke dewasa. Kemudian mendidik anak untuk menjaga adab-adab Islami. Ya tadi kalau di sebelumnya mungkin adab makan, adab minum, ya kan? Maka di sini ditambahi ya adab menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, ya dan yang lainnya. Jadi pendidikan adab ini tidak berhenti pada satu tahapan, ya, tapi kita ajarkan adab-adab Islam sesuai dengan tahapan anak-anak kita. Nah, kemudian membiasakan anak dengan adab-adab harian, ya seperti adab makan, adab minum, adab tidur, ya kan? Adab-adab yang sifatnya harian. Ya. Kemudian mengajari tata cara wudhu, ya, kita ajari. Kita ajari juga bagaimana membersihkan anggota badan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Ah ya wis ra entuk. Nih gede-gede nih. Baik. Ayah bunda yang saya muliakan, kita materi sampai jam berapa ini? Ya, mungkin sudah kelewat ya waktunya. Ya, kita mungkin cukupkan dulu dan nanti kita ke depan masih ada pembahasan usia tamyiz. Usia tamyiz itu anak SD. Dan usia balik itu anak usia SMP, SMA. Ya. Jadi insya Allah kita cukupkan karena waktu, sehingga ya kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Ya. Karena pembahasan ini lebih panjang lagi ya. Tamyiz ini banyak hal yang harus kita gali. Ya. Nah, mudah-mudahan
apa yang kita bahas ya cukup. Silakan lanjut di agenda acara yang berikutnya. Nah, Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pemaparan materi dari guru kita Ustaz Muhammad untuk pertemuan hari ini kita sudah sampai di tahap yang kedua ya. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti lagi di pertemuan berikutnya untuk tahapan-tahapan berikutnya, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak dari awal sampai akhir mengenai materi hari ini, dan untuk selanjutnya agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terutama terkait dengan tema kita pada hari ini, baik secara langsung ataupun mungkin ada yang mau melalui pesan juga dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan kami buka sesi untuk tanya jawab apabila ada yang ingin menyampaikannya secara langsung. Dan alhamdulillah ternyata sudah ada pesanan pertanyaan di sini. Ada 3 pertanyaan yang sudah dipesankan dari tadi ya, ternyata Masya Allah. Baik, sebelum kita menyampaikan atau memberikan untuk pertanyaan secara langsung, insya Allah mungkin ini akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah dititip dari tadi ternyata. Yang pertama, anak saya dari kecil tidur dengan kami. Sudah kelas 2 SD, tetapi takut kalau keluar kamar. Apakah ini karena kesalahan tidur satu kamar? Nah, lalu apa solusinya? ya. Halo. Baik, barik fikum. Ya, ini biasanya ketakutan itu ya karena apa ya? Salah kita dalam mendidik. Sebenarnya fitrahnya anak itu nggak kenal takut. Fitrahnya anak loh ya. Lihat aja anak kecil tuh, misalnya kalau ada keluarga meninggal dunia tuh, dia santai aja negati jenazah itu. Cuman karena apa? Ditakut-takuti. Ya kan? Karena ditakut-takuti. Jadi supaya anak itu tidak melakukan sesuatu atau agar anak itu berhenti dari sesuatu, akhirnya apa? Kita takut-takuti. Awas itu gelap ada hantunya gini kan begitu kan? Sehingga kita anak jadi takut gitu. Ya kan? Sering kan, oh itu gelap nanti ada penampakan. Oh, gitu. Dan seterusnya. Sehingga akhirnya itu trauma dan itu terbawa sampai dewasa. Makanya harus diobati yang seperti ini. Ya, misalnya anak itu takut dengan gelap. Takut dengan gelap. Maka ya kita arahkan, kita kasih nasihat. Dan kita mungkin bisa apa? Melakukan permainan. Ya, permainan yang kadang diselingi dengan apa? Mematikan lampu misalnya. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nanti misalnya bisa juga secara bertahap ya kita pisahkan anak kita apa namanya untuk tidur sendiri atau tidur dengan saudaranya, satu kamar berdua misalnya atau bertiga. Bisa seperti itu. Nah, nanti setelah itu apa? Setelah dia mendapatkan pengalaman, oh ternyata tidur sendiri itu enggak apa-apa kok. Gitu misalnya. Maka dia akan muncul keberanian dari situ. Ya. Jangan kemudian apa dimarahi. Kamu itu sudah gede tidur sendiri. Wah itu sakit dia, makin takut dia. Ya. Nah, dia akhirnya bisa jadi dengan terpaksa dia tidur di kamar lain, tapi mungkin nggak bisa tidur, ya kan? Dan itu adalah penderitaan tersendiri. Ya kita sendiri bisa ngerasain ya,
Ketika kita takut dengan sesuatu dan dipaksa untuk ini, waduh, menderita kita. Nah, ya. Jadi seperti itu, wallahu taala. Baik. Ternyata harus penuh dengan kesabaran ya, memisahkan Iya. anak tidur terpisah, Masya Allah. Selanjutnya ini fenomena yang terjadi sekarang nih, Ustaz, sepertinya nih. Putri yang di kelas 7 kecanduan Korea nih. Subhanallah, apa-apa Korea, drama Korea, K-pop dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengatasi padahal mau hafalan, tetapi katanya kalau mau hafalan boleh asal nonton Korea. Nah, itu bagaimana tuh, Ustaz? Ya, ini juga karena apa? Sekali lagi, kita nggak bisa salahin anak-anak kita ya. Tadi sumber kerusakan itu adalah dari orang tua. Ya, karena orang tua menyia-nyiakan, tidak ada perhatian, atau kitanya yang salah. Gitu. Maka kenapa anak kita sampai bisa kecanduan Korea misalnya? Itu karena kita tidak memberikan pengarahan. Coba deh kadang kita ini, maaf ya, kita tuh hanya melarang tanpa menjelaskan. Pokoknya nggak boleh kamu lihat Korea. Pokoknya jangan ini, pokoknya begini. Itu bahaya, sebatas gitu. Kan bikin anak penasaran. Bahayanya di mana sih? Oh, masuk dia, kena akhirnya. Tapi coba kita terangkan. Kita terangkan dari segala sudut. Ya. Bahaya dari drama Korea. Dari sudut ekonomi, dari sudut kejiwaan, akal, fisik, perasaan, ya, akhlak dan yang lainnya. Ya. Juga ditanamkan sikap muraqabah kepada Allah Ta'ala. Ya. Juga kita jelaskan ada hal yang lebih bermanfaat daripada kamu nonton Korea itu tadi. Sebenarnya begitu. Ya. Terus harus ada pengontrolan dari orang tua. Jangan begitu dinasihati sudah diterangkan itu dilepas. Kemudian orang tua berhujah, saya udah nasihati, saya udah arahkan, tapi ngeyel. Ya, ini yang sudah kecanduan itu harus didampingi. Ya kan? Kalau enggak, wah udah. Nanti dia akan apa? Kembali gitu. Nah, ya, harus dikontrol. Kemudian buat aturan main. Buat aturan main penggunaan internet, penggunaan laptop, penggunaan HP. Ya, misal, oke, laptop hanya boleh dibuka di ruang tengah. Tidak boleh sendirian. Laptop, kemudian HP, tidak boleh dibawa ke kamar. Itu akan menjaga kita. Ya kan? Kalau dibawa ke kamar, kita nggak bisa kontrol, apalagi HP kan. Dan sebetulnya anak itu juga seneng kalau dibuat aturan. Daripada anak itu suka-suka nggak ada aturan, tapi kemudian orang tua mainnya perasaan. Ya kalau lagi seneng sih aman, nggak ada masalah, nggak akan marah pada anaknya. Tapi kalau lagi bad mood, semua diamuk sama orang tuanya kan. Nah, gitu. Nah, kemudian yang bisa juga, ya, tentu di samping kita harus berdoa kepada Allah agar anak kita disembuhkan dari kecanduan. Itu kita kasih arahan yang lain. Silakan, mungkin tetap nonton, tapi tidak itu. Tontonan yang lebih sehat. Misalnya, anak kita senangnya apa? Misalnya anak putri, dia senang masak juga. Sudah, nggak usah nonton Korea, tapi nonton kursus memasak. Ya kan? Setelah itu juga dibuatkan kegiatan yang bisa mengalihkan anak dari nonton itu tadi. Yuk buat acara yuk, entah kemana gitu. Bisa kok. Jadi memang kesalahan dari kita orang tua terlalu ekstrim
membiarkan atau terlalu ekstrim melarang, sehingga begitu ada kesempatan anak itu euforia. Ketika euforia, ya semua dia buka kan gitu. Semua buka sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan syahwatnya. Maka inilah pentingnya kita juga harus memahami perkembangan teknologi. Kita orang tua juga harus update dan upgrade tentang teknologi informatika. Nah, wallahu taala alam. Baik, Masya Allah ya, memang kalau kecanduan Korea ini sekarang lagi marak dengan anak-anak kita. Dan ketika kita berusaha untuk membuat sesuatu yang bisa mengalihkan, memang cukup sulit kalau sudah kecanduan. Dan kadang mereka jauh lebih pintar di masalah teknologi daripada kita ya, Masya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan doa dan ikhtiar kita bisa menangani semua itu. Kemudian yang ketiga, masih ada nih satu lagi yang ketiga yang melalui chat. Waktu masih TK, sang buah hati berani tampil depan kelas. Nah, sekarang sudah agak gedean, malah jadi pemalu. Apakah ini memang fase anak seperti itu, Ustaz? Betul. Nah, Allah taala alam ya, Allah barik fikum. Mestinya enggak. Sebenarnya ketika di TK itu dia sudah punya rasa percaya diri yang cukup, mestinya kalau normalnya semakin bertambah itu semakin kuat rasa percaya dirinya. Mungkin coba kita selidiki, kita teliti, ada nggak trauma yang dialami oleh anak sehingga dia kehilangan rasa percaya dirinya itu. Mungkin pernah dia pas tampil ya, dibully sama teman-temannya atau dibully sama gurunya atau bahkan orang tuanya, kita kan nggak tahu. Sehingga dari itu hancur kepercayaan dirinya. Dan itu seringkali tidak disadari oleh para pendidik. Ya. Banyak kan kita lihat para guru misalnya, ngomong, kalau gitu aja kamu nggak bisa, hancur loh itu. Ya kan? Itu perasaan dan kejiwaan anak hancur. Gitu. Sehingga dia apa? Mau mencoba, nggak berani. Nanti dikomentari negatif lagi. Sehingga akhirnya apa ya? Semakin hilang rasa percaya dirinya. Dan juga kadang orang tua tidak menghargai hasil si anak. Ya, nilai ulangan dapat 6, langsung dihabisi. Ya udah, makin habis dia. Tapi kalau dapat 6, hebat sekali anak ayah ini. 6 kan? Bagus deh. Coba kamu belajar lagi sedikit, pasti 7. Ya, beda kan dengan kamu 6. Ya bikin malu aja anaknya ayah. Dapat 6. Wah, habis itu. Beda sekali. Maka ayo kita berikan kata-kata yang positif, kata-kata motivasi, sikap yang menunjukkan kecintaan ini ya. Bahkan mungkin bisa jadi anak kita itu pulang sekolah dalam kondisi sedih, nilainya 4 misalnya. Coba kita peluk, kita cium anak kita. Sudah hebat, kau dapat nilai 4 udah Masya Allah. Ini ayah aja belum tentu bisa lo ngerjain dapat 4 itu. Dan seterusnya. Terus satu dimotivasi, artinya langkah pertama dibuat anak itu bisa menerima takdir, ketentuan nilainya 4. Satu, ayo dibangkitkan semangatnya gitu loh. Jadi dia jangan sampai dia sudah sedih nilai 4 sampai rumah makin dipukul dengan sikap dan perkataan orang tua. Habis dia, bisa bunuh diri itu resikonya. Ya. Maka ayo kita bangkitkan. Ya. Kemarin juga begitu kan, ada anak itu yang minder, nggak berani. Dia hafalannya banyak. Tapi kalau disuruh ngimami di kampungnya, nggak mau, nggak berani. Nah, kita kasih kata-kata motivasi. Dorongan orang tua tuh, ayo kamu tuh bisa, mau. Gitu loh. Ya. Kalau enggak, ayo dilatih dulu. Nanti sebelum ngimami, setor dulu ke ayah. Gitu, dibimbing. Jangan pula, pokoknya kamu harus maju. Wah, itu tekanannya makin berat itu. Ya, tapi kita arahkan, kita lakukan pembimbingan kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian kembali ke tadi, kenapa kok bisa? Ya tadi mungkin ada traumatik. Ya, sekali lagi ada traumatik.
coba dilakukan pendekatan, dilakukan diskusi tanpa harus menyinggung dia. Ya, mungkin bisa aja, ayah dulu inget loh, kamu waktu di TK itu tampil di depan, ya pidato atau apa. Kok sekarang kamu jarang sekali ayah dapat cerita kamu maju di depan ketika sudah SD ini. Dengan cara seperti itu. Jangan, kamu ada apa? Kok sekarang nggak pernah tampil-tampil? Jangan seperti itu, tapi dengan kata-kata yang enak. Gitu. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khair. Barangkali ada yang mau langsung untuk menyampaikan pertanyaan. Kita masih ada waktu. Oh, Masya Allah, sudah ada di kolom chat ternyata. Kali ini, baik, akan saya bacakan. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Anak pertama saya laki-laki, usia 7 tahun SD, kelas 1. Usia 0 sampai 6 tahun, kami domisili di Balikpapan. Dan Ananda jarang punya teman karena lingkungan di sana keras. Nah, kemudian, atau kurang kondusif, anak-anak di sekitar kami tinggal. Keras dan kurang kondusif mungkin ya, anak-anak di sekitar kami tinggal. Jadi teman mainnya hanya adiknya saja yang terpaut usia 2,5 tahun, perempuan lagi. Nah, mulai bermain dan memiliki teman ketika masuk SD ini, Ustadz. Nah, apakah hal tersebut akan mempengaruhi tahap perkembangannya? Ya, jadi bisa juga berpengaruh ya, karena memang selama ini tidak berinteraksi dengan dunia luar kan, nah, maka bisa jadi nanti mengalami shock kultur, benturan budaya. Nah, maka harus disiapkan sebetulnya ketika lingkungan sekitar kita itu anak-anaknya kurang bagus, bisa kita ajak ke satu keluarga atau teman kerja kita atau siapa yang punya anak sebaya dengan anak kita, tapi baik. Kita ajak silaturahim ke sana supaya mereka bisa berinteraksi, bisa bermain. Ya. Jadi nanti pembahasan kita ada di pendidikan pengembangan sosial. Ya, di mana di materi itu kita akan belajar tentang bagaimana agar anak itu memiliki kecerdasan sosial sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Gimana cara berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan tetangga, kan begitu. Nah, nanti kita akan ada di sana. Maka ya dibimbing saja. Karena memang sudah sekolah, mau nggak mau akan berinteraksi dengan teman-temannya. Maka di sini kedekatan orang tua dengan anak itu penting. Karena dengan kedekatan itu biasanya anak akan curhat. Kalau dekat loh ya. Oh tadi di sekolah begini-begini ayah. Waduh temanku begini-begini ayah. Dia akan cerita. Nah, dari situ kita akan bisa memberikan apa? Solusi-solusi, arahan-arahan. Maka prinsipnya apa? Bangun kedekatan dengan anak-anak kita. Dan yang kedua, arahkan. Bagaimana sih adab berinteraksi itu? Ya, bagaimana dengan teman, bagaimana dengan guru? Ya, diarahkan ke situ. Ya, wallahu taala alam. Baik, Masya Allah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan yang sudah sampai di kolom chat tidak ada lagi. Mungkin ada yang sebentar, sepertinya ada yang masuk lagi nih. Insya Allah akhirnya. Masya Allah masih ada Ustaz ternyata. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan umat muslimin selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah. Ustadz, bagaimana caranya menangani anak yang sering berebutan mainan? Dan apakah benar mengajarkan anak untuk mempertahankan miliknya jika direbut oleh adiknya atau orang lain? Atau melatih untuk melawan jika diganggu oleh orang lain?
Ya. Eh, jadi itu hal yang wajar. Ya, jadi anak itu ketika masih di usia bawah ya, anak TK tadi hadon. Nah, itu salah satu ciri khasnya juga adalah ananinya. Egoismenya tinggi. Keakuannya itu tinggi. Sehingga kadang anak itu enggak mau berbagi mainan. Ini milikku kok, gitu loh. Ya. Dan ini harus kita hormati. Kepemilikan itu harus kita hormati. Jadi tidak harus ya ketika misalnya kakak punya mainan dan adiknya pengen minta, dan mesti kakak harus mengalah. Enggak. Itu nanti akan menimbulkan sikap apa? Ayah bunda itu tidak adil. Dia akan merasa, oh aku anak tiri, itu yang dibela-bela adik terus. Ya kan? Ini kan mainan-mainanku, milikku. Ya kan? Dan itu penting untuk masa depan anak. Kaitannya dengan apa? Mempertahankan kepemilikan. Jangan sampai nanti menjadi orang yang ketika di ini orang, oh iya sudah, oh iya ngalah-ngalah terus gitu loh. Tapi dia harus mempertahankan selama dia di atas kebenaran ya tidak ada masalah. Maka di sini kadang kita orang tua harus bijak ya. Jadi tidak harus kakaknya yang disalah-salahin terus. Tapi adiknya dimengertikan. Lu mainanmu kemana? Gitu loh. Ya, maka kalau kita memiliki kelonggaran ya, kelonggaran ekonomi, ya kalau beli mainan itu jangan satu. Anak kita banyak. Anak kita 2 beli 2. Anak kita 3 beli 3. Ini untuk menghindari persoalan seperti tadi. Ya. Bahkan beli mainan yang sama itu juga nggak ada masalah. Karena kadang ya namanya anak itu misalnya dia si kakak diberikan mobil merah, adiknya diberikan mobil biru. Ya ketika di toko mainan ya siap-siap nggak ada masalah. Sampai rumah ternyata apa? Adiknya pengen merah. Kakaknya kan nggak boleh, mirip biru itu rame kan gitu. Sehingga kadang sama pun nggak ada masalah untuk apa namanya kita menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian ayah bunda kita tidak perlu khawatir dengan apa namanya pertengkaran kakak adik selama itu tidak membahayakan biarin aja tengkar. Ya, jangan terlalu sering intervensi. Namanya anak-anak itu. Ya, coba perhatikan. Jangan lupa ya. benturani ya. Ya, coba perhatikan. Anak-anak bahkan mungkin ada tengkar dengan anak tetangga. Kita orang tua biar santai aja. Kenapa? Tidak lama dia akan main bersama lagi kok. Jadi anak tuh punya apa ya? Punya tabiat untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Ya, bahkan kita bisa ngeliat juga hal-hal yang ajaib pada anak-anak kita. Ngomongnya aja nggak jelas gitu, tapi mereka bisa komunikasi dengan bagus kan ketika bermain itu. Ya, luar biasa. Maka ya nggak ada masalah ya. Sekali lagi jangan terlalu sering intervensi, kecuali kalau pertengkarannya itu membahayakan. Ya, udah main pukul-pukulan pakai kayu misalnya dan seterusnya. Ya kalau membahayakan ya segera intervensi. Tapi kalau hanya sudah nangis ya biarkan aja. Nanti setelah itu dia akan main lagi bersama. Begitu Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah ya. Sepertinya akan sangat menyenangkan sekali nih dengan anak-anak ini. Masya Allah banyak yang harus kita pahami dari mereka. Insya Allah Ustaz, ini ternyata ada yang mau bertanya secara langsung nih. Ummu Hafiz ya. Silakan. Sudah mengangkat tangan. Ummu Hafiz, silakan. Baik. Bismillah. Gini Ustadz, ini anak saya yang nomor 1 karakternya itu tertib, tenang. Ya, yang nomor 2 itu dia nggak tertib, terburu-buru, apa-apa maunya duluan gitu. Kan? Pokoknya selalu bertolak belakang dengan kakaknya. Contoh kasus gini, misalnya habis subuhan itu kan kita selalu membiasakan untuk zikir pagi. Nah, itu biasanya si Ade itu nanti habis sholat subuh, dia tidur di sofa. Nah, terus kakaknya itu nanti colek-colek biar adenya nggak tidur.
Maksudnya biar zikir pagi gitu kan. Hmm. Nanti kalau dicolek-colek adanya ngomel-ngomel, marah-marah, ribut gitu deh. Nah, terus jadi berantem. Nah, terus karena ribut, saya tanya dong, kenapa sih gitu kan. Nanti ini nih Ma nih dia tidur terus nih. Ini kan udah waktunya zikir, dia tidur nih Ma gitu. Terus nanti saya tanya lagi, Mang bener deh kayak gitu. Iya, dia manggut-manggut gitu kan. Terus saya bilang, kakak itu baik, dia mau mengingatkan kamu untuk zikir pagi biar nggak ketiduran gitu. Tapi nanti akhirnya dia bilang, tuh kan mama belain kakak terus, mama sayangnya sama kakak aja gitu. Nah selalu begitu gitu loh Ustaz. Jadi saya harus bagaimana? Iya. Jazakallah khair. Oh, iya. Ya itulah anak-anak tuh begitu. Jadi pola pikirnya begitu. Pokoknya kalau aku nggak dibela ya berarti orang tua tuh nggak sayang sama aku. Itu aja. Ya wajar artinya itu dalam tahap perkembangan pemikiran mereka kan. Maka kita bisa artinya tanpa harus menyinggung kakak. Ya, tanpa harus menyinggung kakak yang sudah berbuat baik itu, kita langsung saja misalnya ya adik kalau tidak ingin diganggu tidurnya, ya udah zikir pagi dulu, gitu kan? Langsung ke poinnya seperti itu, sehingga si adik itu merasa memang ini langsung dari orang tuanya, tidak harus lewat kakaknya, gitu kan? Ya. Mungkin bisa juga ditanya, kenapa sih adik kalau habis subuh mesti harus tidur dulu? Kenapa? Sebabnya apa? Ini harus kita gali. Apakah dia tidurnya terlalu malam atau ada sebab lain? Nah, mungkin ya kalau memang itu sudah menjadi satu kebiasaan, itu harus diobati memang. Ya, tidur habis subuh itu harus diobati. Ya, kita sendiri sebagai orang tua juga harus memberikan contoh, tidak tidur habis subuh. Mungkin kita bisa buat kegiatan apa? Ya, mungkin zikir pagi tapi sambil jalan kayak atau sambil apa bareng di situ ya. Dan ini biasanya nanti 3-4 hari kebiasaan tidur itu udah hilang biasanya ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu ya. Jadi karena memang ya tadi karena si adik merasa tidak dibela ya, yang dibela cuma kakaknya, dia muncul kecemburuan seperti itu, egoismenya muncul. Maka tadi langsung saja diarahkan. Ya, jadi kalau adik pengen ini, ayo pikir pagi dulu dan seterusnya. Begitu. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Baik. Masya Allah, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita cukup interaktif ya. Dan sudah 6 pertanyaan sepertinya yang dibahas pada sesi tanya jawab ini. Dan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki ke sesi berikutnya. Giliran dari panitia yang akan memberikan pertanyaan, yaitu kita ada di sesi quiz untuk pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mempersiapkan nanti menjawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami persiapkan di sini untuk dijawab di sesi quiz ini. Insya Allah sudah siap ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sini panitia sudah menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tahnik? Insya Allah, silakan. Silakan untuk angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan tahnik? Nah, ini tadi yang dibahas oleh Ustaz Abu Ahmad nih. Masya Allah, sudah ada yang angkat tangan terlebih dahulu dari kelas 6 SD, orang tua dari Wildan. Fadhol, silakan. Silakan Umu Wildan untuk menjawab. Bisa dibuka dulu mic-nya mungkin. Bismillah.
Teknik yaitu mengunyah kurma. Setelah lembut, disuapkan ke bayi sebagai makanan pertama dengan disertai doa kebaikan. Masya Allah. Gimana Ustaz? Ya, ya. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, Masya Allah ya, jawabannya lengkap sekali untuk pertanyaan pertama yaitu tentang teknik. Berarti menyimak dari awal ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua. Pembentukan perasaan kepada anak ada pada tahapan yang mana? Silakan untuk dijelaskan. Pembentukan perasaan ini ya, ada pada tahapan yang mana? Silakan untuk menjawab di kuis yang kedua. Untuk angkat tangan terlebih dahulu. Ini juga tadi yang sudah disampaikan, pembentukan perasaan, ya, pembentukan perasaan ada di tahapan yang mana. Masya Allah sudah ada yang mengangkat tangan. Umu Bara dari kelas 1A. Insya Allah silakan. Betul Umu Bara untuk menjelaskannya. Pembentukan perasaan pada anak ada pada tahap pengasuhan, yaitu usia 3 tahun sampai 6 tahun. Baik, barakallahu fikum. Bagaimana Ustaz? Betul ya jawabannya Ustaz? Iya. Masya Allah. Ternyata betul-betul. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, siapakah sahabiah yang mengajarkan 2 kalimat syahadat di tengah bermain? Saya ulang, siapakah sahabiah yang mengajarkan 2 kalimat syahadat di tengah bermain? Masya Allah, sudah ada yang mau menjawab dari Ummu Humairah ya, TK. Pak Doa, silakan. Silakan untuk menjawab. Dibuka dulu mic-nya mungkin. Dibuka dulu mic-nya. Ummu Humairah, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Oh, mic-nya error, lupa. Masya Allah. Atau mungkin bisa di chat aja, silakan. Jawabannya di chat siapa kira-kira? Ummu Sulaim. Jawaban menurut Ummu Humairah adalah Ummu Sulaim. Gimana Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ini 3 pertanyaan dari panitia, Masya Allah ya, terjawab sudah semuanya oleh peserta pada SOTJ pagi ini, Masya Allah, alhamdulillah. SOTJ pagi hari ini mulai dari sesi pertama, kemudian sesi tanya jawab, kemudian di sesi kuis, Masya Allah semua aktif, alhamdulillah pada hari ini. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, semoga pertemuan pada hari ini betul-betul memberikan manfaat yang sangat besar buat kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi sudah kita simak bahwa materi hari ini kita baru di tahap masa pengasuhan. Nah, selanjutnya berarti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya sampai dengan tuntas sehingga kita bisa bersama-sama untuk bagaimana memahami perkembangan dan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang tercinta. Masya Allah. Baik, untuk mengakhiri
pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akan kembalikan kembali kepada Ustadz Abu Ahmad untuk memberikan kesimpulan dari SOTJ di pekan ini, yaitu hari Sabtu 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan tema tahapan perkembangan dan tutupnya. Tafadhol, silakan Ustaz. Baik, barik fikum. Cuman dari susunan acara kayaknya tadi ada apa PPDB ya, Ustaz? PPDB. Iya, katanya tadi dilewat saja, tidak ada yang Gitu. menyampaikan. Tidak sampai, Ustaz. Iya. Jadi ayah bunda yang saya muliakan, jadi mengenal tahap perkembangan ini sangat-sangat penting sekali. Ya. Dan apa yang kita sampaikan tuh masih sangat global sekali ya. Nah, nanti ada dari pendetailan ya. Jadi misalnya dari dunia psikologi itu nanti akan diterangkan, oh anak umur sekian bulan misalnya udah bisa miring, anak umur sekian bulan bisa tengkurap, itu termasuk tahap perkembangan. Dan itu harus dipahami. Cuman itu kan hanya dari satu sudut, jadi apa? Perkembangan fisiknya saja. Kan gitu. Ya. Dan ini penting karena kalau kita nggak memahami itu kan kadang terjadi ya. Ada anak-anak itu malnutrisi ya, kekurangan nutrisi tapi orang tuanya nggak paham. Gitu. Sehingga terjadi cacat pada fisik anak kita. Ya, ini terjadi ya, saat melihat dan ketemu dengan orang tuanya. Ya, dan ini banyak sekali di kalangan ikhwan-ikhwan yang ya sebenarnya perlu untuk belajar tentang hal-hal seperti itu. Ya, jadi kalau trauma fisik saja itu mempengaruhi, ya bagaimana dengan trauma-trauma pada sisi-sisi yang lain, perasaannya, emosinya dan sebagainya. Itu karena apa? Bisa karena kesalahan kita mendidik, karena ketidaktahuan kita dalam tahap perkembangan anak-anak kita. Coba berapa banyak orang tua, misal contoh ya, itu memerintahkan anaknya yang masih kecil, ya umur 3-4 tahun gitu, ya, dengan perintah yang menggunakan kalimat yang panjang. Ya, tolong ambilkan ayah air minum pakai gelas kaca, nanti ditaruh di meja ya. Kan panjang banget. Anak bingung. Ketika didapati anaknya nggak menjalankan permintaan ayahnya tadi, ayahnya marah. Kamu itu disuruh ayah untuk ngambil minum gini. Padahal anaknya tidak melaksanakan itu bukan karena dia durhaka, tapi kenapa dia nggak paham gitu loh. Karena terlalu panjang perintahnya. Gitu. Ada juga kebalikannya, anaknya sudah SMA, tapi diperlakukan seperti anak TK. Serba dilayani, serba protektif. Sehingga anak ini nggak berkembang. Ya, sampai teman-temannya kan mengatakan, oh kamu itu anak mama, kan gitu. Kamu itu anak mama. Ini menimbulkan traumatik yang cukup akut ya di perasaan dan kejiwaan dia loh. Ya, dia nggak punya mental kepercayaan diri dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Maka mari ya, ini hanya sebatas membuka saja. Nanti ayah bunda bisa mencari referensi-referensi yang lain ya, tentang tahap perkembangan yang lebih detail ya, karena mengingat waktu ya. Mengingat waktu yang sempit di pertemuan kita ini. Nah, wallahu ta'ala. Apa Ustaz? Satu lagi lupa, tugas untuk pekan ini Ustaz, untuk bulan ini. Ya, mungkin kita belum ini ya, kecuali untuk ayah bunda yang memiliki anak di usia tadi. Oh, usia 2 tadi ya, menyusui dan yang hadonah. Ya silahkan dipraktekkan apa-apa yang sudah kita terangkan tadi. Ya, adapun yang anaknya, oh anak saya udah SD nih, ya tunggu. Seperti itu. Karena bagaimana sudah ini kan ya, yang tidak memiliki anak seusia itu kan gimana mau mempraktekkan? Nggak bisa. Nah, wallahu ta'ala.
Baik, sekarang jazakumullah khair, Ustaz Muhammad, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah memberikan begitu banyak ilmu buat kita semua di SOTJ Sabtu 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara demi acara pada pagi hari ini telah selesai, dan semoga pertemuan pagi hari ini betul-betul kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian, rekan-rekan panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenannya untuk mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Dan marilah kita akhiri dan kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai bertemu lagi di SOTJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.